Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Glia Rahmania dengan NIM 11076251008. Pada video kali ini, aku mau ngejelasin materi tentang pecahan. Sebelum masuk ke materi pecahan, teman-teman harus tahu dulu nih, apa itu arti dari pecahan. Oke, jadi pecahan itu adalah bilangan yang menunjukkan bagian dari keseluruhan. Oke, simbol dari pecahan itu adalah seperti ini. Di sini terdapat A per B, yang artinya A adalah bilangan pembilang dan B adalah bilangan penyebut. Atau bisa juga seperti ini, C A per B, itu artinya adalah bilangan campuran. Nah, C-nya adalah bilangan bulat, A-nya adalah bilangan pembilang, dan B adalah penyebut. Oke, contohnya adalah, jadi saya punya satu kertas, lalu saya bagi dua, dan saya akan arsir di bagian sebelah sini. Oke, jadi ini adalah satu dari dua bagian. Bisa kita tulis jadi 1/2. Jadi ada contoh dari pecahan campuran, yaitu ini 1/3. Lalu jadi kertas ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Oke, sudah 3 bagian. Lalu akan saya arsir di setiap bagiannya. Setelah kita arsir, ini akan bernilai 3/3. Dan untuk kertas satunya kita akan bagi 3 lagi. Setelah dibagi 3, kita akan arsir satu bagiannya. Jadi, ketika digabungkan antara 3/3 dan 1/3 akan menghasilkan pecahan, yaitu 4/3. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan sebuah pecahan. Jadi ada pecahan yaitu 3/8 dan 1/8. Pertama-tama, kasihkannya ke dalam media pembelajaran, yaitu kertas. Kita bagi satu kertas ini menjadi 8 bagian. Itu menjadi 8 bagian, lalu kita arsir 3. Oke, ini artinya 3 dari 8 bagian. Seperti ini, dan kita buat lagi satu lagi. Kita lipat lagi menjadi 8. Ya. Oke, ini sudah menjadi 8 bagian, lalu kita arsir 1. Nah, ini artinya 1 dari 8 bagian. Ini kertas pertama, artinya 3 dari 8 bagian, dan kertas kedua 1 dari 8 bagian. Kedua kertas tersebut sama-sama 8 bagian, tetapi beda. Ini adalah 3 dari 8 bagian, dan ini adalah 1 dari 8 bagian. Jadi teman-teman ketahui bahwa 1 itu lebih kecil dibanding 3. Berarti tandanya seperti ini. Kita akan lanjut ke materi, yaitu penjumlahan dengan penyebut yang sama. Oke, saya akan kasih contoh, yaitu 2/5 ditambah 1/5. Oke, untuk mengetahui hasilnya berapa, kita bagi satu kertas ini menjadi 5 bagian. Jika sudah, kita buat dulu nih pecahan, yaitu 2/5-nya. Berarti sudah dibagi 5 seperti ini, kita arsir 2. Ini adalah pecahan 2/5. Jadi 2 dari
5 bagian. Untuk selanjutnya kita akan buat yang 1/5-nya, yaitu satu kertas ini akan kita bagi menjadi 5 bagian. Jika sudah dibagi 5, karena pecahannya adalah 1/5, berarti kita arsir 1. Ini disebut 1/5. Nah, untuk mengetahui jumlahnya berapa, kita gabungkan dari 2/5 dan 1/5. Biar gampang, kita gunting ya. Oke, karena ini adalah penjumlahan, jadi kan antara 2/5-nya dengan 1/5-nya. Nah, biar gampang digunting, jadi kita tambahkan di sini. Berarti hasil dari 2/5 ditambah 1/5 yaitu 3/5. Selanjutnya yaitu menghitung pecahan dengan penyebutnya yang berbeda. Kalau tadi kan penyebutnya sama. Nah, di kali ini kita akan membahas gimana sih kalau menghitung pecahan yang penyebutnya itu berbeda. Oke, untuk contoh soalnya yaitu ini 1/2 ditambah 1/4. Seperti biasa, pertama satu bagian keras ini kita bagi menjadi 2 bagian. Karena dia 1/2, kita arsir 1 yuk di sini. Nah, ini disebut 1 dari 2 bagian, yaitu 1/2. Nah, untuk pecahan selanjutnya, kita juga pakai hal yang sama, yaitu membagi satu kertas ini, tapi ini menjadi 4 bagian, karena pecahannya adalah 1/4. Setelah menjadi 4 bagian seperti ini, kita arsir 1 bagiannya. Oke, setelah tadi udah kita lipat-lipat dan kita arsir setiap bagian-bagiannya, jadi ini menunjukkan sebuah pecahan yaitu 1/2 dan ini 1/4. Nah, lalu setelah itu kita akan melipat nih di kedua kertas ini yang 1/2 menjadi 4 bagian dan 1/4 menjadi 2 bagian. Nah, setelah dilipat, teman-teman bisa lihat bahwa setiap kertas ini sudah menunjukkan 4 bagian secara keseluruhan. Nah, setelah itu kita akan menggabungkan nih. Kita akan menggabungkan, jadi kita gunting dulu ya. Oke, setelah itu satu bagian yang udah diarsir ini yang tadi itu kita gabungkan di cari tempat yang kosong di sini. Dan sebuah jawaban yaitu 3/4. Seperti teman-teman bisa lihat bahwa yang diarsir ada 3 dari 4 bagian. Jadi keseluruhannya itu ya 4. Nah, berarti secara tidak langsung jika sebuah pecahan memiliki dah, itu artinya kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu untuk mencari jawabannya. Dan tadi dari soal yaitu 1/2 ditambah 1/4, hasilnya adalah 3/4. Jadi kita sudah masuk ke penjumlahan dengan penyebut yang sama dan penyebut yang berbeda. Kali ini kita akan next nih ke pecahan, yaitu pengurangan dengan penyebut yang sama. Oke, agar teman-teman lebih mengerti lagi, saya akan memberi contoh soalnya, yaitu ini 4/6 dikurang 2/6. Seperti biasa, kita akan membagi satu kertas ini menjadi 6 bagian. Jika sudah, pertama-tama kita aplikasikan pecahan 4/6 dulu. Kita sudah bagi satu kertas menjadi 6 bagian, lalu kita arsir 4. Oke, ini artinya 4 dari 6 bagian, yaitu 4/6. Selanjutnya
kita aplikasikan pecahan 2/6-nya dengan memakai kertas lagi. Di sini sudah aku bagi menjadi 6 bagian. Kita arsir 2. Di sini sudah ada 4/6 dan 2/6. Lalu, agar kita mengetahui berapa hasilnya, kita gunting dulu 2 bagian ini. Nanti kita akan tempel ke kertas yang 4/6-nya. Karena ini pengurangan, jadi sistemnya tidak ditambahkan seperti penjumlahan yang tadi. Seperti katanya ayah itu pengurangan, kita tutup di sini 1, dan ini masih ada 1 lagi. Tutup. Nah, ini menghasilkan sebuah jawaban, yaitu 2/6. Kenapa sih nggak ditaruh di bawah? Kalau di bawah itu adalah sistem penjumlahan. Nah, kalau ditutup, ini adalah sistem pengurangan. Kenapa 2? Karena tadi seperti contoh soalnya 4/6 dikurang 2/6. Karena 2-nya lebih dikit dibanding 4, jadi aku gunting di 2/6-nya. Lalu aku tempelkan di sini menjadi 2/6. Oke, karena tadi udah pengurangan dengan penyebut yang sama, sekarang pengurangan dengan penyebut yang berbeda. Agar teman-teman lebih mengerti, saya akan memberikan contoh soalnya, yaitu ada 3/4 dikurang 1/2. Seperti biasa, kita aplikasikan dalam kertas terlebih dahulu. Satu kertas ini kita lipat menjadi 4 bagian untuk mewakili 3/4. Oke, sudah. Karena pecahannya adalah 3/4, berarti kita mengarsir 3. Ya, ini mewakili pecahan yaitu 3/4. 3 dari 4 bagian. Nah, selanjutnya itu ada 1/2. Kita lipat menjadi 2 bagian dan akan kita arsir 1 bagiannya. Ini mewakili sebuah pecahan yaitu 1/2. Nah, sama seperti cara penjumlahan dengan penyebut yang berbeda, di sini juga caranya hampir sama, yaitu 3/4-nya kita lipat menjadi 2 bagian. Sudah, lalu 1/2-nya kita lipat menjadi 4 bagian. Oke, dari kedua pecahan ini pada kertas sudah menghasilkan penyebut yang sama, yaitu sama-sama 4 atau sama-sama 4 bagian. Nah, karena dikurang, ini kan 1/2-nya itu setelah dilipat menjadi 4 bagian menghasilkan sebuah pecahan, yaitu 2/4. Nah, kita akan gunting setiap bagiannya yang diarsir. Nah, pengurangan, jadi tempelnya kita dibalik. Nah, ini sudah menghasilkan sebuah jawaban, yaitu 1/4. Jadi, teman-teman harus ingat bahwa jika penyebutan yang berbeda, kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Jika itu adalah sebuah penjumlahan, maka kita jumlahkan. Tapi, jika itu sebuah pengurangan, jadi kita kurangi. Atau kalau di kertas, kita tutup. Nah, ini seperti pengurangan. Jadi ini menghasilkan sebuah pecahan, yaitu 1 dari 4 bagian atau 1/4.
Ya, karena tadi kita sudah belajar penjumlahan dengan penyebut yang sama dan penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Lalu kita sudah belajar pengurangan dengan penyebut yang sama dan penyebut yang berbeda. Sekarang kita akan next nih ke operasi hitung selanjutnya, yaitu perkalian. Di sini aku ada contoh soal 1/4 dikali 2/3. Nah, di sini sama step awalnya kita siapkan kertas. Perkalian kali ini kita harus menggunakan peralatan menulis dengan warna yang berbeda. Saya menggunakan warna kuning dan ungu. Menjadi 4 bagian dan kita arsir 1 untuk mewakili pecahan 1/4. Kita arsir 1 bagiannya menggunakan warna ungu. Nah, sudah, ini mewakili 1/4. Lalu ada yang berbeda nih di perkalian kali ini, bahwa kita tidak menggunakan 2 kertas, tetapi kita cukup menggunakan 1 kertas saja. Untuk mewakili 2/3-nya, yaitu kita membagi kertas ini nih menjadi 2/3, tetapi dengan arah lipatan yang berbeda. Nah, setelah kita bagi, lalu kita akan, ini kan sudah menjadi 3 ya, 3 bagian, 1, 2, 3. Lalu kita arsir 2. Oke, ini menjadi 2/3. 2 dari 3 bagian. Nah, di sini perkalian juga ada yang perlu dicatat jika menggunakan kertas, bahwa yang diarsir double itu adalah hasilnya. Nah, tadi kan kita sudah membagi menjadi 4 bagian dulu, baru 3 bagian. Ini menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini menghasilkan 6 bagian. Dan bagian yang diarsir secara double itu ada 1. Berarti hasilnya adalah 1/6. 1 dari 6 bagian. Selanjutnya kita akan masuk ke operasi hitung yang terakhir dari pecahan, yaitu pembagian. Nah, agar teman-teman lebih mengerti, aku punya contoh soal nih, yaitu 1/2 dibagi 1/4. Pertama-tama kita siapkan 1 kertas dan 1 lagi. Jadi kita siapkan 2 kertas. Lalu yang pertama kita bagi 2 untuk mewakili sebuah pecahan, yaitu 1/2. Nah, tadi kan sudah tahu nih bahwa kita harus arsir satunya. Kita arsir. Oke, ini mewakili pecahan 1/2. 1 dari 2 bagian. Nah, untuk kertas selanjutnya kita bagi menjadi 4 bagian untuk mewakili sebuah pecahan 1/4. Kita lipat menjadi 4 bagian. Setelah itu kita arsir satunya. Nah, lalu kita gunting nih. Bagian yang diarsir pada pecahan 1/4 atau 1 dari 4 bagiannya. Sudah kita arsir. Nah, di pembagian ini tuh menarik. Berapa kali ini untuk menutup bagian yang diarsir pada 1/2. Nah, berarti ini bisa menutup 2 kali. 1, 2. Jika aku punya ini 2, ini akan menutup nih bagian yang diarsir dari 1/2. Iya kan? Ini yang pertama 1 dan yang kedua
2. Jika aku udah punya 2 ini dua-duanya ketutup nih. Jadi di hasil dari 1/2 dibagi 1/4 yaitu 2. Karena butuh berapa kertas yang diarsir untuk menutup pecahan dari 1/2? Tadi kan yaitu 2 di sini. Jadi hasilnya adalah 2. Oke, segitu saja pembahasan dari pecahan, dari definisi serta operasi hitungnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.